Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radhiyallahu ankum. Al-faslul awwal fi madhil ilmi wa dammil jahli. Bab pertama tentang memuji ilmu dan mencelah daripada orang nang kada berilmu. I'lam annal ilma, ketahui sesungguhnya ilmu, ai ta'allumahu wa ta'limahu arfa'u afdalu min sairil a'mal allati yutaqarrabu biha ila Allah ta'ala, yakni mempelajari dan mengajarkan lebih tinggi, lebih mulia dibanding dengan amal-amal apapun untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'adillatin aktsara min an tuhsar. Dalil-dalilnya banyak tentang keutamaan ilmu itu banyak. Jadi lain orang nang mempunyai ilmu dengan orang nang tidak mempunyai ilmu. Adapun diringkas wa ashhara min an tudqara, qala Allahu azza min qail karim, sebut di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, la ilaha illa huwal azizul hakim. Bersaksi Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya kadada Allah, kadada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, wal malaikah, dan malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu, qaiman bil qisti, tegak keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala al azizul hakim. Jadi Allah pertama kali nang bersaksi. Jadi syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah nang bersaksi. Nang kedua para malaikat. Lalu dijelaskan di dalam kitab tersebut nang ditulis oleh Al-Habib Zaid bin Smith, bada'a subhanahu bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa kafahum bidzalika syarafan wa fakhra. Memulai Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci binafsi, dengan dirinya, dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasana, dan kedua malaikat, dan yang ketiga orang ahli ilmu. Jadi sangat mulia orang yang mempunyai ilmu itu, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu wa kafahum bidzalika syarafan wa fakhra, cukup bagi kalian hal tersebut kemuliaan dan kebanggaan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menomertigakan. Jadi pertama Allah, nang kedua malaikat, nang ketiga orang-orang berilmu. Jadi sangat mulia orang-orang berilmu itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain, wa qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dalam ayat lain Allah menjelaskan wa qala Allahu jalla wa ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung dan maha tinggi, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah sama orang-orang
dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ini Allah yang mengatakan. Jadi diangkat derajatnya orang-orang yang punya ilmu. Lalu Allah menjelaskan apakah sama orang-orang yang punya ilmu dengan orang-orang yang kada punya ilmu. Jelas kada sama. Ini Allah yang menjelaskan di dalam Al-Quran. Yakni innahum la yastawuna abadah. Yakni sesungguhnya tidak sama selamanya orang alim dengan orang yang kada alim. Ya jelas tidak sama. Sampai pernah dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi itu akan ke masjid. Akan ke masjid, di situ ada orang sembahyang. Nang satu orang guring di situ. Ketika Nabi akan masuk masjid bertemu dengan iblis. Iblis itu ada yang ditugaskan untuk mengganggu orang sembahyang. Ada yang ditugaskan untuk orang-orang yang tulak ke majelis. Ada yang ditugaskan untuk kagum kepada dirinya. Ada yang ditugaskan di pasar. Ada yang ditugaskan, kalau anak-anaknya iblis itu ditugaskan untuk membentuk daripada tubuh-tubuh wanita. Banyak anaknya iblis itu. Ketika Nabi bertemu, ditanya oleh Nabi, iblis, kenapa kamu di luar masjid? Biasanya kan Ika mengganggu itu orang-orang yang sembahyang itu. Dijawab, bujur ya Rasulullah, ulun hendak masuk, di situ ada orang nang guring sahabatmu ya Rasulullah. Sidin ngerti agama. Takutnya ketika ulun mengganggu, Sidin terbangun mengingatkan orang nang sembahyang itu tadi. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu ngarannya saja iblis gadawani. Begitu juga orang nang fakih, orang nang menguasai ilmu fikih, alim, mendengar bepar kaji iblis gadawani. Di antara kemuliaan-kemuliaan sebagaimana yang pernah saya kisahkan tentang imam, ketika imam di dalam satu jalsah majelis tiba-tiba terdengar azan, Allahu Akbar, masuk waktu. Tiba-tiba muridnya menutup kitab, ditutup semua kitabnya. Ditanya oleh imam, hendak kemana Ika? Anu guru, panggilan azan, sembahyang. Tanya oleh imam, an afdal, mana lebih utama sembahyang itu apa ilmu? Dijawab oleh muridnya, sembahyang wahai imam. Kalau kamu sembahyang kada ngerti ilmunya, kada sah ilmu. Makanya semua itu dengan ilmu. Sudahkah? Sedikit tadi. La fid dunya ai innahum la yastawuna abada. Jadi tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang kada berilmu selawasnya. La fid dunya, tidak di dunia, wala fil akhirah, dan juga tidak di akhirat. Pasti orang yang berilmu itu yang lebih mulia di dunia maupun di akhirat. Walakin yufaddilullah man ya'lamu ala man la ya'lamu bidarajatin katsira. Dan akan tetapi kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berilmu atas orang man la ya'lam, atas orang yang kada berilmu, bidarajatin katsirah, dengan derajat yang jauh yang lebih banyak. Fahayhata an tahsula musawatu bainal ulama'il amilin wa ghairihim minal jahilin. Yaitu sangat jauh didapat untuk orang-orang yang berilmu mengamalkan, antara orang-orang yang berilmu mengamalkan dengan orang yang tidak berilmu, yaitu jahilin, orang-orang yang kada berilmu. Jahilin itu orang kada berilmu, maksudnya di sini itu orang yang bodoh. Tapi kalau dikatakan bodoh nanti tersinggung, jadi yang kada berilmu aja. Dikada berilmu gitu aja. Itu begitu. Walakin yarfa Allah ahlal ilmi, akan tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berilmu, ala man siwahum bidarajatin katsirah, atas orang selain mereka dengan beberapa derajat yang banyak.
Fa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal, maka dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu qal, yarfa'ullahul ulama yaumal qiyamah ala sairil mu'minin bisab'i mi'ati darajah. Dari Ibn Abbas bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat para ulama kelak di yaumil qiyamah dari semua orang-orang yang beriman 700 derajat. Ma baina darajatain masiratu khamsi mi'ati am. Di antara dua derajat memerlukan perjalanan 500 tahun. Itu ulama. Jadi ulama itu kalau orang mukmin, orang mukmin diberi kelebihan 1 derajat, diangkat derajatnya oleh Allah dibanding orang-orang kafir. Tapi kalau orang berilmu diberikan 700 derajat. Mabaya antara satu sama lain derajat ini tadi memerlukan perjalanan 500 tahun. Itu perbedaan dengan orang-orang biasa yang tidak berilmu. Di sangat luas orang-orang nang diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nang dibahas di sini nang mempunyai ilmu, nang mengamalkan ilmunya. Bukan punya ilmu tidak diamalkan ilmunya, diamalkan. Terutama kesan pribadi, lalu kesan umat Nabi Muhammad SAW. Itu nang dimaksud dengan hadis tersebut. Jadi diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang berilmu. Itu saya berkata, wa dzalika li'anal ilma asasul ibadat. Saya berkata bahwasannya sesungguhnya ilmu itu asasul ibadat, pondasi daripada beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah pondasi, tidak mungkin kita mau bangun rumah kadada apa ini pondasi itu, tidak mungkin tiba-tiba bangun rumah, tidak mungkin. Begitu juga orang yang beribadah. Makanya Imam Hanafi pernah saya kisahkan, ketika di satu halaqah ada satu orang kesurupan. Tahu kesurupan? Nah sini paling himung kesurupan itu. Dibawa ketika halaqah, dibacakan satu ayat oleh Imam Hanafi. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Keluar. Langsung keluar jinnya. Ketika Imam Hanafi meninggalkan dunia ini, jinnya masuk lagi. Muridnya. Nah, waktu itu gurunya ulun membacakan ayat ini. Wah, dengan gagahnya muridnya. Wa ma khalaqtu, sama suaranya ini sudah. Yang dijawab jinnya, tuh ayatnya sama, nang baca lain. Nah, kayak itu. Orang berilmu itu satu kali baca kayak tadi 700 derajat. Ma baina darajatin, antara satu derajat dengan derajat yang lain memerlukan perjalanan 500 tahun. Jadi kalau orang alim satu ayat mungkin kita seperti 1 juta kali membaca. Dijawab oleh jinnya, ayatnya sama, nang baca lain. Gitu orang berilmu diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir karena sudah yang jam 6, wa manba'ul khairat, dan sumber daripada kebaikan-kebaikan. Ilmu itu sumber daripada kebaikan-kebaikan. Kama annal jahla ra'su kulli syar. Kalau ilmu itu adalah sumber-sumber kebaikan-kebaikan, begitu juga sebagaimana al-jahal, yakni orang yang kada mengerti ilmu, atau yaitu seperti ra'su kulli syar. Ra's itu kepala. Maksudnya apa? Kepalanya semua kejelekan atau maksiat. Jadi kalau orang tidak ngerti banyak orang yang tidak berilmu lalu buka majelis kan begitu, terus dalil-dalilnya ada karu-karuan. Ada kan, itu banyak sekarang. Yang ngaku Jibril ada, yang ngaku Nabi ada. Makanya di dalam Ihya itu dijelaskan oleh Imam Ghazali, kelak kata Imam Ghazali, kalau sudah dekat
kiamat. Sudah ulama nang alim-alim kadada sudah. Karena umat ini tadi memerlukan seorang ulama nang bujur-bujur mengerti ilmu. Sudah kadada. Akhirnya orang nang biasa-biasa saja ditokohkan, diagungkan sehingga berfatwa seenak dengan mulutnya. Itu di dalam Ihya. Wallahu a'lam. Ya wa asru jami'al baliyat, dan pangkal keseluruhan daripada bencana. Orang yang tidak berilmu yaitu kepala seluruh daripada kemaksiatan dan juga bencana. Bencana, pangkal dari bencana orang yang tidak punya ilmu. Makanya harus menuntut ilmu dengan bujur-bujur. Cuman kalau menuntut ilmu sebagaimana di dalam Bidayatul Hidayah, niat karena Allah, karena Rasulnya. Jangan niat karena selain dari bagian kedua itu, karena di dalam Bidayatul Hidayah dibagi tiga oleh Imam Ghazali. Yang pertama, dia niat karena Allah, karena Rasulnya, mengamalkan karena Allah, karena Rasulnya. Ini adalah orang yang sebagaimana dikatakan Ibni Abbas, sabda Nabi SAW, yang diberikan 700 derajat. Ada orang yang berilmu, tapi ilmunya itu tadi untuk apa? Untuk kesenangan di dunia. Ujar Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, kalau untuk kesenangan dunia, mencari harta, atau ingin dipanggil ulama, atau ingin dipanggil kiai, atau dipanggil ustadz, dipanggil guru, ingin dicium tangannya, ingin dihormati, diagung-agungkan. Tapi orang yang ini, kata Imam Ghazali yang kedua ini, dia tahu bahwasannya dia itu salah tahu. Nah, ini kata Imam Ghazali, apabila dia bertobat kepada Allah dan mengamalkan ilmunya, maka akan diampunkan dosanya oleh Allah. Yang bahaya yang ketiga, kata Imam Ghazali, alim mengajarkan ilmu, tapi ilmu itu tadi dibuat untuk mencari dunia, jah wal mal, kedudukan dan daripada harta. Itu dalam Bidayatul Hidayah. Lalu apa? Untuk mencari pengikut yang banyak, dia himung punya pengikut yang banyak. Nah, ini kata Imam Ghazali, terus apa? Dia seakan-akan merasa dirinya itu mempunyai posisi khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya. Susah dia bawa bertobat kepada Allah. Karena apa? Dia yakin bahwasannya dirinya itu punya posisi khusus di sisi Allah. Ini kata Imam Ghazali, susah untuk bertobat karena dia yakin, padahal dia sudah tujuannya dunia, kepingin dipuji, kepingin diambung-ambung, ya ujar orang Banjar, diambung-ambung gitu. Kalau bahasa Jawa diambung itu dicium, diambung-ambung itu. Itu kata Imam Ghazali, terus yakin bahwasannya dia itu mempunyai posisi khusus, kata Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Maka orang yang ketiga ini susah bertobat kepada Allah. Karena apa? Dia yakin bahwasannya dia mempunyai posisi khusus. Tapi kalau yang kedua tahu bahwa ilmunya ini dibuat untuk mencari kepentingan dunia, tahu. Apabila orang yang ini bertobat, lalu dia mengamalkan ilmunya bujur-bujur, maka akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati orang nuntut ilmu itu, niat karena Allah, karena Rasulullah SAW, dan mengamalkan sebagaimana perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Sebagaimana Al-Imam Malik, ketika Imam Malik ditanya oleh muridnya, ketika Imam Malik mengeluarkan air mata, ditanya oleh muridnya, wahai Imam, kenapa engkau menangis? Demi Allah, aku tidak bangga menyampaikan ilmuku ini. Apabila bukan perintah Allah dan Rasulnya, tidak mungkin aku akan mengamalkan, karena kelak aku akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Al-Habib Alwi Ali Terus Malang itu, kalau Sidin mau mengajar, mamanya ngajar bab siwak, ini, kalau Sidin belum mengamalkan siwak, tidak bakal dibuka kitab ini. Itu kalau ulama-ulama bahagia, insya Allah ulama-ulama sekarang lebih dari itu insya Allah. Karena apa? Karena takut dia mengajarkan tapi dia belum mengamalkan.
Nah, itu ulama-ulama nang bujur-bujur berpegang dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dibuka ilmu kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para habaib minta maaf kalau ulun lancang menyampaikan sedikit membaca kitab, mobil khusus kepada para habaib. Dan ini yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat terutama bagi diri ulun. Kalau ada tersalah dari pribadi ulun, kalau wujud dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.